narasi di awal, dunia di dalam cerita ini hampir seperti X-Men, yakni banyak orang yang terlahir dengan kemampuan spesial tapi tidak dianggap mutan. Mereka yang punya kekuatan super wajib mendaftarkan dirinya ke data pemerintahan supaya mendapat izin, bimbingan, dan arahan, punya pekerjaan sesuai dengan kekuatannya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia-manusia dengan kekuatan super ini pun tergantikan oleh kemajuan teknologi. Bahkan pemerintah menciptakan robot polisi untuk melindungi warga sipil dari manusia-manusia super pengangguran yang menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan ataupun kegiatan ilegal. Baru-baru ini diketahui jika pemerintah Amerika Serikat sedang menghadapi masalah baru dengan narkoba jenis baru yang sangat kuat dan mematikan, yang disinyalir merupakan narkoba yang dihasilkan dari sum-sum tulang belakang manusia berkemampuan super yang diekstrak menjadi barang haram yang mematikan, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan baru bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyebaran narkoba jenis baru ini. Cartel called the Trust is running a major Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Connor Reed, seorang pemuda pemilik kekuatan listrik atau biasa disebut sebagai elektrokinesis, yang berarti mampu mengendalikan bahkan menghasilkan sejumlah listrik dari dalam tubuhnya. Connor memiliki seorang ibu yang sedang sakit sehingga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang demi pengobatan sang bunda sekaligus biaya hidup sehari-hari. Tidak seindah di dunia X-Men, Avenger, dan Justice League atau universe lain, manusia super di film ini diperlakukan sebagai warga sipil biasa yang tidak ada bedanya dengan masyarakat konvensional pada umumnya. Yang lebih parah lagi adalah Connor dan beberapa manusia super lain saat ini bekerja sebagai kuli bangunan. Kuli loh, mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan profesi kuli, saya sendiri juga mantan kuli dulu, tapi ini manusia super loh, istimewa, beda dari yang lain. Masa kekuatan seistimewa itu hanya dipakai buat angkat kayu dan batu bata? Kan atuh sayang, mubazir, menyanyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Connor kan punya kekuatan listrik, padahal mah tinggal di Indo saja, kerja di pusat pembangkit listrik. Soalnya saya teh suka rungsing, rudet, kesel atuh. Di daerah saya di salah satu kampung di daerah Jawa Barat, sering sekali mati lampu akibat adanya jadwal pemadaman listrik secara bergilir. Bahkan ketika bukan jadwalnya pun sering mati. Kasian mas saya sering ketinggalan episode sinetron kesayangannya. Sounds like a dream. Tak lama muncullah drone raksasa beserta petugas berwajib yang datang sesuai laporan jika salah satu dari tukang bangunan di sana belum memiliki izin resmi untuk menggunakan kemampuan supernya, di mana salah satu tukang pun teridentifikasi punya surat perintah penahanan, sehingga dia langsung diamankan dan sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan kekuatan semburan apinya, tetapi beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah bangunan apartemen yang disinyalir menjadi pusat pembuatan narko jenis baru, di mana pihak berwajib dibantu polisi robot pun menggerebek tempat tersebut dan berhasil menemukan pelaku beserta para korban yang merupakan manusia super yang sedang disedot sum-sum tulang belakangnya. Got it. The success of this operation, we must not should be treated as victims or traffickers. Kembali ke Connor yang sedang menjemput ibunya bekerja tepat saat beliau sedang dimaki-maki oleh sang bos atau atasan, yang sebenarnya Connor bisa saja menggunakan kekuatannya untuk menyetrum si bos hingga gosong. Tetapi karena masih punya adab dan menghormati hukum dan perundang-undangan, Connor pun memilih untuk mengajak sang ibu pulang saat itu juga. Dengan fakta bahwa ibunya membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatannya, Connor pun ikut nongkrong bersama para manusia super pengangguran lain untuk menunggu orang-orang yang membutuhkan kemampuan mereka. Yang di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Garrett yang sedang butuh seseorang yang punya kekuatan listrik. I'm an electric. Get in the vet. $10,000
10,000 volts. Ternyata Connor dibayar $200 hanya untuk mematikan pagar listrik supaya Garrett dan dua kawannya bisa masuk, di mana mereka semua mencuri beberapa drum berisikan cairan tambahan untuk pembuatan narko jenis baru yang pada saat itu ada penjaga yang memergoki mereka berempat. Namun dengan kekuatan salah satu teman Garrett, HT-nya pun dirusak dan si penjaga dimasukkan ke dalam tong sampah. Drop me off. Job's not done. Sit tight. Connor pun diajak ke tempat orang yang memperkerjakan Garrett, yaitu seorang bos kriminal bernama Marcus Sutcliffe. Ini bebenguknya yang kebetulan punya kekuatan membaca pikiran, yang saat ini sedang dihadapan pada masalah ketika dirinya harus segera melunasi hutangnya pada seorang rentenir kejam, di mana Marcus diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan semua uangnya, karena jika tidak, si rentenir akan memakai cara barbar untuk membuat Marcus mengerti. You have 1 week to pay. Selesai dengan si rentenir, Marcus pun langsung menemui Garrett untuk menyampaikan bahwa saat ini dirinya belum bisa membayar drum-drum hasil curiannya. Namun Marcus memiliki solusi lain agar Garrett bisa mendapatkan bayarannya, yaitu melakukan pekerjaan lain dengan uang yang lebih besar di dalamnya. Get her back. So, $300. Consider it a bonus for tonight. Marcus sendiri diketahui memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, namun selama ini dia masih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan seorang gadis yang kecanduan narkoboy bernama Nia, yang kebetulan memiliki kekuatan penyembuh yang meskipun penyakit Marcus tidak sembuh secara total, setidaknya dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. I need you. Dia bernama Alex, sahabat baik Dominic Toretto yang sekarang menjadi seorang polisi yang kebetulan ikut dalam penggerbekan apartemen kemarin. Dia dan pihaknya optimis untuk bisa menangkap dalang di balik pembuatan narko jenis baru ini, yaitu si Marcus. Let's see who fits the profile. No cams, but it's definitely psych related. Kembali ke Connor yang terlihat sudah bersama Garrett dan dua temannya. Dia diajak untuk melakukan sebuah pekerjaan beresiko tinggi, yaitu merampok bank. Namun sebelum itu, Garrett perlu mengetahui seberapa besar kekuatan listrik yang dimiliki oleh Connor, sehingga Garrett yang punya kekuatan telekinesis pun melatih Connor untuk bisa mengendalikan kekuatan listriknya agar bisa cukup kuat untuk melakukan serangan dan hantaman seperti layaknya God of Thunder, yaitu Thor. Setelah kekuatan listriknya cukup kuat untuk menghidupkan 500 power bank dan menyalakan rice cooker sampai nasinya matang, Connor pun dijadikan penagih hutang sekaligus pengedar narkoba oleh Garrett. Bahkan dengan kemampuannya yang sudah naik level, Connor pun nekat mengancam atasan ibunya agar berlaku lebih baik jika tidak ingin titiknya gosong seperti sosis bakar. Okay, the guy up there is the guy who shorted. Tibalah pada misi utama mereka, yaitu merampok bank. Connor berhasil melumpuhkan security dan Garrett segera pergi ke ruangan berangkas. Namun alangkah terkejutnya Garrett dan kawan-kawan ketika semua uangnya sudah keburu distorkan ke pusat tepat jam 4 sore tadi. Sehingga dengan semua resiko tinggi ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan justru harus didatangi oleh drone dan polisi robot yang akan menangkap mereka semua. Tetapi Garrett langsung menemui Marcus untuk melaporkan bahwa misi perampokan gagal akibat informasi dari Marcus sendiri yang kurang akurat, di mana seorang pembunuh bayaran pun dikirim oleh si rentenir untuk membunuh Marcus. Namun aksi tersebut gagal setelah Connor berhasil menyetrumnya. Connor pun mengalami sedikit luka pada lengannya, yang pada momen tersebut Connor akhirnya baru menyadari jika Nia merupakan seorang penyembuh setelah lukanya langsung pulih hanya dalam waktu beberapa detik saja. Oh my god, you're a healer. Di saat yang bersamaan, ibu Connor akhirnya menyadari tentang kelakuan anaknya setelah atasannya bersikap beda dan terlihat ketakutan, yang alhasil terjadilah sedikit perdebatan antara ibu dan anak yang membuat sang bunda akhirnya tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Two was pressing her brain up against the skull. Saat itulah muncul Alex yang sedari awal sudah mengikuti gerak-gerik Connor, yang pada akhirnya dia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Alex menceritakan tentang sejumlah narkoba yang sudah polisi sita yang akan dibakar dalam waktu dekat ini, sehingga Connor diminta untuk mengakui semua keterlibatannya supaya apabila nanti kasus ini terungkap dirinya tidak akan ikut dilibatkan. Namun Connor menolak memberikan informasi apapun ataupun mengakui kesalahannya kecuali dirinya sudah punya cukup uang untuk menyembuhkan penyakit ibunya. I can help you. I think we let him go. What? Setelah Connor dibiarkan bebas, dia pun ikut dengan Garrett pergi ke tempat Marcus yang berkat informasi dari hasil interogasi tadi, Connor memiliki sebuah ide untuk merebut semua narkoboynya sebelum dibakar oleh polisi dalam prosesi pembakaran barang bukti, di mana Connor memiliki satu syarat, yaitu Nia, sementara Garrett ingin keuntungannya dibagi 50-50 apabila rencana ini nantinya berhasil. 50-50. You earned it. Do it here. Way too many cameras. That means we do this quiet. The fly zone starts right there. We secure the area. Anyone calls in an attack. Dibantu anak buah Marcus, Garrett pun memblokir jalur yang dilalui oleh mobil polisi yang membawa narkoboynya, sementara Connor harus benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan listriknya untuk melumpuhkan para robot polisi yang mengawal, yang karena jalur ini berada di zona terlarang terbang, maka drone raksasa dan pasukan robot polisi lain tidak bisa langsung datang untuk membantu. See you boys on the other side. Yep. Dan alangkah terkejutnya Connor saat melihat anak buah Marcus membunuh para polisi yang menyerah padahal barang sudah di tangan. Namun yang lebih parah lagi adalah ketika dua sahabat baik Garrett pun ikut dibunuh juga, karena rupanya Marcus yang serakah tidak ingin membagi keuntungan 50-50 dengan Garrett, sehingga apa mau dikata, barang tidak didapatkan, nyawa teman pun akhirnya melayang. Tak punya pilihan lain, Connor pun terpaksa bekerja sama dengan Alex untuk memberitahukan di mana markas utama si Marcus, yang ketika waktunya tiba, para polisi beserta robot pun langsung menggerebek tempat tersebut. Sementara para polisi sibuk menyita dan menangkap para kroco-kroco, Garrett berhasil mengejar si Marcus untuk membalas dendam atas kematian dua sahabatnya. Garrett berhasil menembak Marcus, namun si pengawal rupanya punya kekuatan, yaitu kebal terhadap peluru namun tidak kebal terhadap hukum dan peraturan, di mana Connor yang datang terlambat pun masih tak mampu untuk melumpuhkan si pengawal, sehingga Garrett mengambil sebuah pensil yang biasa dipakai oleh John Wick dan berhasil membunuh si pengawal dibantu oleh listrik milik Connor. Marcus yang sekarat pun meminta tolong Nia untuk menyembuhkannya, namun Nia yang sudah muak, geleh, rujit pun membiarkan dia maut. Setelah Garrett kabur duluan, Connor meminta Nia untuk ikut bersamanya dan sembuhkanlah ibu saya, yang pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta menarik bahwasanya kekuatan Nia sebenarnya bukanlah menyembuhkan, melainkan hanya memindahkan penyakit atau luka orang lain kepada tubuhnya sendiri. Terjadi gejolak dan dilema dalam diri Connor ketika harus mengorbankan Nia untuk kesembuhan ibu tercintanya, di mana Connor yang masih berpikiran waras pun memilih untuk membiarkan ibunya menemui ajal sesuai kodratnya daripada harus egois menumbalkan orang lain untuk kebahagiaan diri sendiri. Setelah semua selesai, Garrett terlihat membayar semua hutang Marcus kepada si rentenir, dan mulai sekarang Garrett resmi menjadi pengganti Marcus untuk memulai kembali bisnis ini, sehingga kejahatan dan keburukan akan terus ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Smile, Mark.